Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Alifia Azizah dengan NPM 231302249. Saya perwakilan dari kelompok 7 sebagai moderator mata kuliah Manajemen Pendidikan dari Prodi Pendidikan Fisika. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Fikri Aziz Hanum Nugraha dengan NPM 23130220003, Diana Saputri dengan NPM 23130220038, dan Afifa Gaida Tamrin dengan NPM 23530220002. Di sini, kami akan membahas tentang akses dan keterjangkauan pendidikan di Indonesia. Ada 3 poin penting yang akan kami bahas, yaitu tentang masalah, dampak, dan rekomendasi. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, akses dan keterjangkauan pendidikan di Indonesia masih menjadi permasalahan besar yang menghambat terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semuanya. Pada kali ini, kita akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan akses dan keterjangkauan pendidikan, dampaknya terhadap masyarakat, serta saran dan juga rekomendasi untuk mengatasinya. Masalah pertama pada akses dan keterjangkauan pendidikan. Salah satu isu utama dalam manajemen pendidikan di Indonesia adalah sulitnya akses bagi masyarakat di daerah terpencil. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan yang tidak memadai dan minimnya fasilitas pendidikan seperti sekolah dan guru. Hal ini menghambat siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagai contoh, banyak siswa di Papua yang harus berjalan kaki berjam-jam hanya untuk mencapai sekolah terdekat. Selain itu, biaya pendidikan yang tinggi menjadi kendala bagi keluarga yang kurang mampu. Masalah kedua, pada akses dan keterjangkauan pendidikan, yaitu meningkatnya biaya pendidikan, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Biaya pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dan ini menjadi beban bagi banyak keluarga, terutama yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal, serta biaya lain seperti buku, akomodasi, dan transportasi menyebabkan banyak mahasiswa kesulitan menyelesaikan pendidikan mereka. Salah satu contoh kasus yang sering kita dengar adalah ketika mahasiswa dari daerah kurang mampu harus bekerja paruh waktu hanya untuk membayar biaya kuliah mereka. Kasus seperti ini banyak diberitakan di media, dan kita sering melihat mahasiswa yang terpaksa putus kuliah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Apa sih dampak dari masalah akses dan keterjangkauan pendidikan? Jadi, masalah akses dan keterjangkauan pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya angka putus sekolah, terutama di kalangan anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan yang miskin. Menurut dari data Badan Pusat Statistik atau yang biasa disebut dengan BPS, pada tahun 2023, sekitar 20% anak-anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah tidak menyelesaikan pendidikan mereka. Dampak lainnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang memperlebar sepanjang sosial dan ekonomi. Saran dan rekomendasi untuk mengatasi masalah akses dan keterjangkauan pendidikan di Indonesia, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu mengambil langkah-langkah yang lebih strategis. Pertama,
perlu adanya peningkatan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk membangun sekolah-sekolah baru dan memperbaiki fasilitas yang sudah ada. Kedua, pemerintah harus memperluas program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya tanpa terbebani biaya yang tinggi. Selain itu, pengembangan teknologi pendidikan berbasis internet juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan akses pendidikan. Dengan memanfaatkan platform pembelajaran online, siswa dari daerah terpencil bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa harus hadir secara fisik di sekolah. Hal ini juga bisa membantu menurunkan angka putus sekolah dan memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Kesimpulannya adalah, masalah akses dan keterjangkauan pendidikan di Indonesia membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dan juga masyarakat. Dengan meningkatkan infrastruktur, memberikan beasiswa, dan memanfaatkan teknologi pendidikan, Indonesia dapat mewujudkan pendidikan yang merata dan juga berkualitas. Cukup pemaparan dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 7. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.